Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu akan jelaskan materi terkait teori antrian ya. Materi dua terakhir, terus evaluasi. Oke, materi sudah Ibu upload di Spon. Bisa dilihat nanti tentang teori antrian. Ya, teori antrian atau queuing teori. Oke, ini pengantar awal adanya teori antrian ini, teori tentang bagaimana sistem berjalan, adanya pelanggan dan penyedia layanan seperti itu. Jadi di sini tujuan dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya langsung yang dikeluarkan oleh penyedia layanan dan biaya yang ditanggung oleh individu. Individu dalam hal ini ya yang ikut dalam antrian. Jadi intinya ya sama kayak sebelumnya ya untuk transportasi, penugasan, mainan kemarin terakhir kita bahas itu intinya meminimumkan biaya. Jadi kasusnya kasus minimum, kasus minimize. Nah, di sini visualisasinya sebuah sistem ada input, proses, dan output. Jadi antrian itu sama seperti ini. Inputnya ada proses, di dalamnya ada output. Betul. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat sistem dasar antrian. Di sini ada populasi pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Selanjutnya nanti pelanggan akan dilayani. Selesai untuk dilayani keluar di sini. Ini sebagai output. Ini proses, ini jadi inputnya. Nah, beberapa rumus yang kita gunakan di dalam teori antrian ini, di sini ada C berkaitan dengan biaya, biaya antri per pelanggan, CW, CS itu biaya penambahan fasilitas, terus ada biaya total, CT. Tujuan model antrian dan tingkah laku biaya. Tingkat pelayanan menunjukkan gambar ini hubungan antara tingkat pelayanan dan biaya antri. Semakin tinggi tingkat pelayanan, maka menyebabkan menurunnya biaya antri. Sebaliknya, kalau tingkat pelayanan semakin tinggi tingkat pelayanan, maka biaya penambahan fasilitas akan semakin tinggi. Ini terkait total biaya antri. Biaya total antrian, biaya fasilitas, di sini biaya antri. Untuk tingkat pelayanan dan biaya total operasi fasilitas. Oke, di sini ada contoh. Jika biaya antri rata-rata 2.000 per jam per pelanggan dan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem 5 pelanggan, maka total biaya antrian langsung kita kalikan saja rumusnya. N tadi banyaknya atau rata-rata jumlah rata-rata pelanggan dikali dengan biaya per pelanggan. 5 dikali 2.000 artinya 10.000 per jam. Contoh kedua, biaya pengadaan fasilitas pelayanan rata-rata 12.000 per jam dan jumlah fasilitas pelayanan 3 unit. Jadi total biaya fasilitas pelayanan kita kalikan 3 tadi kali 12.000. Artinya 36.000 per jam. Totalnya 10.000 ditambah 36.000 tadi hasilnya itulah biaya total. Nah, kembali lagi ke sistem antrian tadi ada 3 elemen dasar model antrian yaitu populasi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ukuran populasi, sifat kedatangan, tingkah laku populasi. Nah, nantinya mengikuti probabilitas distribusi Poisson, di mana rumusnya lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Jadi, distribusi atau pola kedatangan populasi itu mengikuti distribusi Poisson. Jadi, kalau kita mau lihat probabilitasnya, kedatangan pelanggan itu kita lihat menggunakan rumus distribusi Poisson ini. Nah, nantinya untuk disiplin antriannya terdiri dari 3 tipe, ada First Come First Serve, CFS, ada SIRO, Service in Random Order, FCLS,
Last come first serve. Yang kita bahas di sini adalah first come first serve. Nah, selain distribusi Poisson, ada juga untuk analisis antrian ini kita menggunakan distribusi eksponensial. Yang rumusnya P sama dengan mu kali E pangkat min mu kali T. Mana mu itu adalah tingkat pelayanan rata-rata. Struktur dasar antrian, bisa kita lihat dari gambar ini, ada saluran tunggal, fase tunggal, artinya fase yang dilewati hanya satu, dan antrian juga satu jalur. Yang kedua, antrian satu jalur, tapi ada banyak fase yang harus dilewati. Yang ketiga, multi saluran. Jadi fasenya tunggal. Jadi banyak yang antri, tapi untuk dilayani satu tunggal gitu ya. Atau multi saluran, multifase. Di sini banyak yang antri dan banyak juga yang harus dilewati fasenya. Model-model sistem antrian seperti ini. Ada sistem antrian 0, E1. Nah, nantinya akan mengikuti rumus ini. Jadi rumus-rumus dalam model sistem antrian ini ada LQ dan LS, WS dan WQ, ada PN. PN itu N-nya dari 0. Kalau 0 berarti probabilitas tidak ada individu di dalam sistem antrian sampai dia P1, P2 dan seterusnya N-nya. Dan ini adalah lambang rho untuk tingkat kegunaan fasilitas sistem atau utilitas. Diperoleh dari rumus lambda dibagi mu. Lambda itu sendiri tingkat rata-rata kedatangan per waktu, persatuan waktu. Kalau mu tingkat rata-rata pelayanan persatuan waktu. Ini rumusnya. Jadi kalau ditanya rata-rata jumlah individu dalam antrian, berarti LQ. Kalau dalam sistem, LS. Kalau ditanya terkait rata-rata waktu, untuk antrian berarti WQ. Dalam sistem berarti WS. Jadi W berkaitan dengan waktu, kalau L itu jumlah individu. Oke, ini ada contoh soal. Bisa dilihat nanti penjabarannya. Ya, jadi ini ada sistem antrian di minimarket. Kasir bertugas mengoperasikan cash register. Konsumen harus antri. Tingkat rata-rata kedatangan 24 konsumen. Tingkat rata-rata konsumen, tingkat waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan tingkat rata-rata 30 konsumen per jam. Artinya 24 itu sebagai lambda, mu itu sebagai 24 itu sebagai lambda, 30-nya tadi sebagai mu. Nah, kita akan menentukan ada 6 pertanyaan di sini. P0 tingkat probabilitas tidak ada antrian di dalam sistem. LQ, LS tadi rata-rata kedatangan jumlah individu di dalam antrian di dalam sistem. WQ, WS berarti rata-rata waktu dalam antrian dan dalam sistem. Sama tingkat rho tadi tingkat kegunaan fasilitas berapa persen. Nah, di sini sudah dijabarkan cara menghitungnya. Tadi rumus PN ini. Dalam hal ini ditanya P0, maka kita langsung masukkan saja lambda tadi 24, mu-nya 30, masukkan lagi di sini. Ini pangkat 0 artinya 1, ini kita kurangin, kalikan 1 yang di depan, hasilnya 0,20. Terus yang kedua ditanya rata-rata jumlah pelanggan yang datang ke dalam antrian. Ini rumusnya, tinggal masukkan saja lambda 24 dan mu 30 tadi. Kita peroleh 3,2 pelanggan, artinya ada 3 pelanggan, ini dibulatkan ya. Kalau dalam sistem, ini rumusnya hasilnya 4 bulat ya, 4 pelanggan. Kalau dalam antrian 3,2 di dalam sistem, secara rumus kita hitung 4 hasilnya. Untuk yang pertanyaan keempat dan kelima, jumlah waktunya untuk di antrian sama di sistem, rumus di antrian itu ini, lambda dibagi mu dikali mu kurang lambda, diperoleh satuannya jam, 0,133 jam, kita jadikan menit, hasilnya 8 menit. Ya, dikali 60 menit saja nih. Terus di dalam sistem, ya ini 1 dibagi mu kurang lambda, diperoleh 0,1667 jam, artinya dikurang 10 menit. Ada selisih waktu antara di antrian dan di sistem. Tingkat layanan berarti lambda dibagi mu 0,80, artinya sebesar 80%. Oke, inilah terkait penggunaan rumus di dalam sistem antrian. Bisa diikuti nanti dan di sini ada latihan soal.
terkait rumus-rumus yang kita gunakan dalam sistem antrian tadi. Nah, ini untuk sistem antrian yang kedua. Rumusnya ini, contohnya juga diberikan. Oke, nanti bisa dipelajari. Sama ya, lebih kurang tinggal kita gunakan saja langsung rumusnya nanti. Ini yang ketiga. Ya, model sistem antrian ketiga. Contoh soalnya, ini yang keempat, dan contoh soalnya ini. Ini yang keempat. Jadi ada 4 macam model sistem antrian. Tidak, paling tidak yang model sistem antrian pertama kalian paham cara penggunaan rumusnya dan penyelesaian kasusnya tadi atau soalnya tadi. Oke, itu saja untuk materi sistem antrian ini. Jika memang ada permasalahan atau mau ditanyakan terkait materi ataupun soal yang diberikan di sini, bisa kita diskusikan di WA Group atau di forum diskusi di SPON. Oke, terima kasih.